Lu mulai lah. Oke, perkenalkan, kami akan menjelaskan tugas kami yaitu tugas ensemble learning. Di sini ada saya, Davarinali dengan NRP 5025231209 dan Badruzzaman Nafis dengan NRP 5025231119. Di sini dijelaskan dulu awalnya oleh teman saya, Nafis. Oke, ya, seperti biasa ada import dan seed ya. Habis itu ya ada load data biasa. Kita buat train, test, dan sub atau sample submissionnya. Habis itu di sini lanjut kita ke ada EDA ya. Ada EDA di sini ya di awal ini basic kita tampilkan bar plot, line plot, his his plot atau histogram plot, heat map plot, rate table, binumerik dan bucket kita bucket ya bucketnya ya. Habis itu jadi di sini ya kita buat kita copy lagi tadi kan train test sama subnya udah tapi ya kenapa ini di copy lagi ya nggak apa-apa. Habis itu di selanjutnya itu eh kita buat shapes-nya sama target min-nya, target mean-nya. Terus selanjutnya ada struktur, missingness, dan duplicate. Eh habis mana tadi? Iya, struktur, missingness, dan duplicate ya. Ya di sini untuk mencari missingness-nya sama duplicate-nya ya. Habis itu selanjutnya ada target imbalance. Ada target imbalance ini itu tujuannya untuk lihat imbalance visualnya ya. Jadi kalau nol itu jauh lebih banyak dari misalkan nol lebih banyak dari satu nanti berarti kita bisa pakai class weight atau scale cost weight di model gitulah. Nah, habis itu selanjutnya ada conversion table untuk beberapa kategori ya. Jadi di situ kan ada apa namanya? Ada contact, month, dan eh, outcome-nya. Ya, jadi ini kayak ya bikin table per jenis kontaknya, per month, sama per outcome. Itu tujuannya ya untuk lihat sinyal kategori yang kuat. Oke, selanjutnya ya ada distribusi outliers, korelasi versus target ya. Di sini eh, jadi kita eh, apa namanya? Kita buat distribusi, habis itu cari outlier sama buat korelasi versus targetnya. Nah, mungkin di sini eh, kita lanjut ke ya di sini ada numeric versus target plot. Habis itu di sini ada Spearman list. Nah, Spearman list ini untuk apa? Ini untuk korelasi ya, untuk korelasi versus targetnya. Habis itu kita buat rate per kategori. Habis itu ya di sini ada strukturnya yang PDs, previous sama outcome. Habis itu kita buat juga interaksi pentingnya yaitu kontak X month ya. Habis itu ya kita buat train versus test drift seperti EDA pada umumnya. Habis itu ya kita proses driftnya ya. Di situ numeric drift. Habis itu categorical drift pakai chi-square. Habis itu selanjutnya ada mutual information ya. Bisa untuk mengindikasi kekuatan sinyalnya. Ya, habis itu tinggal di print aja semuanya dan hasilnya di bawahnya. Ya, mungkin sekian dari EDA-nya. Saya lanjut ke preprocessing. Oke, untuk pre-processing di sini yang pertama itu kita ada apa ya? Ini ada normal, kita ada rare bucketing dulu ya awalnya. Rare bucketing ini untuk ngegabungin kategori yang jarang, dan habis itu lalu ada catch. Kalau di sini untuk normalisasi kata teks kategorikal dan unknown. Jadi buat kategori yang konsisten di train sama tes. Jadi pakai semua jadi string dan hindarin spasi di depan dan juga case insensitifnya. Dan jadi kayak ngubah
biar agar stringnya misalnya kayak yes, dan kalau y-nya di depan atau y-nya kecil di depan itu kategorinya sama. Dan ya ini di sini ada rare bucketing RB Maps, dan RB Maps itu pemakaian dari rare bucket ini. Jadi kita itu ngitung kayak apa ya namanya, frekuensi setiap kategori di kolomnya, dan kategori yang di bawah 50 itu dianggap rare, dan kalau selain itu dianggap sebagai other. Dan lalu di sini ada kelas fitur engineer. Fitur engineering itu ya rekayasa fitur seperti biasa. Dan ini kita eh, campaign cap-nya ini kita dipakai di persentil di 99, dan itu dari campaign buat cap outliernya. Dan yang kalau ini untuk pakai persentil 90 dari balance buat flag itu nge high balance. Dan ini transform untuk bikin fitur-fitur baru. Dan di sini ada pertama itu fitur dari balance. Balance itu di sini ada ada log 1P itu untuk apa ya, skala log dari nilai absolute balance, jadi biar stabil dari outlier. Sama balance sign ini untuk apa ya, balance negatif atau nol itu positif itu untuk info arahnya. Dan ini untuk high, ini untuk flag flag aja. Jadi apakah balance itu termasuk top 10% atau ya top 10% tertinggi atau tidak. Lalu ada fitur dari duration. Fitur duration itu sama pakai duration lockup. Ini pakai di persentil 99, jadi kurangi yang pengaruh call sangat panjang gitu. Dan abis itu ada duration bin. Duration bin ini untuk bucketing kategori, yaitu jadi short, medium, long, very long. Dan duration short flag untuk flag khusus untuk call yang sangat pendek, yang itu lebih kecil dari 10 detik. Dan habis itu ada campaign dan previous. Campaign itu ada campaign capnya di sini. Jumlah kotak itu dibatasi di cap ini. Dan campaign intensity itu untuk tekanan kontaknya. Jadi campaign dibagi dengan previous plus 1. Dan first contact ini flag apakah ini kontak pertama atau tidak. Lalu ada fitur dari pdays dan previous. Sama ada pdays neck one dan pdays bucket seperti ini. Dan habis itu ada kok. Lalu berikutnya ada inconsistency flag untuk pdays ini untuk min 1 tapi previous 0. Dan ini ada contact one. Contact one itu untuk kombinasi channel kontak dikali dengan bulan. Dan p outcome previous inter itu untuk hasil kampanye sebelumnya dikali yang pernah dihubungi. Dan machine contact inter itu untuk call bucket kali channel kontak. Dan ini akan jadi fitur kategorikal yang di one hot encoding nanti. Dan habis itu ada cyclical encoding month and day. Jadi ini untuk mengubah bulan sama hari jadi dua koordinat, menjadi bentuk sinus dan kosinus. Dan habis itu kita ada ini drop noise. Jadi ID dibuang karena cuma identitas, nggak berinformatif. Lalu habis itu ada buat kolom. Dan di sini buat kolomnya itu ada numbase. Numbase ini untuk fitur yang diperlakukan numerik. Dan cat base ini yang cat base itu yang kategorikal, dan cat engineering itu kategorikal hasil fitur engineering. Non calls itu kolom numerik yang ada di data frame. Dan cat apa kategorikal kolom sini yang kolom kategorikal yang ingin di one hot encoding. Lalu ini ada preprocessor OH one hot encoding. Dan seperti biasa ini kita pipeline numeriknya yang seperti biasa dengan menggunakan simple imputer. Dan lalu ada menggunakan standard scaler dan juga one hot encoder. Lalu langsung ke modeling saja. Modelingnya yang pertama ini kita ngecek kompatibilitas dengan one hot encoding dari versinya dulu pertama-tama. Dan habis itu di sini ada 3 mode untuk preprocessing. Jadi ada B itu untuk node dengan tanpa durasi, dan
B itu yang dengan durasi yang sudah di bin, dan LB ini yang dengan raw, yang tidak diapa-apain, jadinya gitu. Dan lalu abis itu ini kita apa, post ratio ini yang R dengan tidak tanpa durasi, dengan ini yang durasi yang dengan di bin, dan ini yang dengan raw random C. Lalu ini kita buat ensemble-nya. Ensemble-nya di sini pertama pakai LGBM dengan 703 dan ya class weight-nya dengan balance. Lalu habis itu yang kedua ada XGBoost dengan estimator 800 dan kedalaman maksimalnya itu 5. Dan habis itu ada logistic regression. Eh, Lalu ada voting classifier juga. Dan ya habis itu kita membuat pipeline-nya di sini. Pipeline yang pertama yang tadi R itu yang tanpa durasi dengan bin duration dan raw. Lalu habis itu kita nge-train di sini, dan habis itu menggunakan apa namanya, stratified fault, jadi kayak fit 3 pipeline pada fault train ini, dan kita predik probabilitas 3 pipeline pada faultnya valid atau enggak. Lalu habis itu kita blend, kita gabung probabilitasnya di sini, dan ini akan menjadi ensemble ya. Jadinya totalnya itu ada 3 model dan 3 pipeline, jadi ada 9 model yang bekerja bersama jadinya. Ya seperti itu. Dan lalu habis ini kita menggunakan threshold dari OF, dan habis itu thresholdnya jadi ya tentunya kita print untuk apa, OF F1-nya, skor F1-nya, F1 score setiap faultnya, dan habis itu juga nyimpen threshold dan skor CV untuk analisis sebelum kita submit. Jadi kita bisa analisis, lalu habis itu tentunya kita cari best thresholdnya, terus best thresholdnya di sini, jadi untuk mencari apa namanya, model output ya yang terbaik, model yang terbaik akan dipakai, dan lalu langsung fit ulang semua modelnya di sini dan semua pipeline RBLB, lalu kita predik tes di sini, dan habis itu kita apply thresholdnya, lalu kita gabung, dan outputnya itu ada jadi prediksi final test dan threshold yang dipakai, tes positif rate-nya. Lalu ini contoh sepertinya, misalnya best thresholdnya 650 dan F1 base-nya 6165 dan prediction ready. Ya seperti ini hasilnya, dan lalu kita buat submissionnya seperti biasa dengan target kolom non, dan ya ini seperti biasa submission untuk membuat file submissionnya. Oke, begitu saja kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.